Jangan sampai kita menyesal karena lalai dalam perawatan. Di video ini, kita akan kupas tuntas cara merawat padi sejak dini, mulai dari pupuk, obat-obatan, hingga cara menghindari hama yang bisa bikin gagal panen. Jadi tonton sampai habis, karena ini adalah ilmu mahal yang bisa bikin hasil panen kita meningkat pesat. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan petani semua. Dalam rangka channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi sedikit rezeki, yaitu Rp200.000 untuk 2 orang pemenang dan 0,25 kg logam mulia untuk 1 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat memenangkan sedikit rezeki dari channel Giarta Production. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas strategi jitu perawatan padi di awal pertumbuhan. Banyak petani yang sering mengabaikan tahap ini, padahal kalau sampai keliru, impian panen melimpah cuma jadi harapan belaka. So, simak baik-baik, supaya padi kita tumbuh sehat dan produktif. Perawatan padi pada usia 0-45 hari setelah tanam adalah tahap paling krusial yang akan menentukan hasil panen. Kalau salah langkah, hasil panen bisa menurun drastis. Supaya padi tumbuh optimal, kita perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti kesuburan tanah, pengairan, pengendalian gulma, serta perlindungan dari hama dan penyakit. Banyak yang mengira kalau sukses atau tidaknya pertumbuhan padi cuma bergantung pada pupuk atau pestisida saja. Padahal, faktor paling mendasar adalah kesuburan tanah. Tanah yang subur bakal mendukung perkembangan akar yang kuat, meningkatkan penyerapan air dan nutrisi, serta menciptakan kondisi ideal bagi tanaman padi untuk tumbuh optimal. Sebelum mulai tanam, pastikan cek dulu pH tanah. Idealnya, pH tanah untuk padi berkisar 5,5 sampai 7. Kalau terlalu asam, bisa dikoreksi dengan kapur dolomit, sementara kalau terlalu basah, bisa diturunkan dengan belerang. Tanah yang kaya unsur hara akan membuat padi tumbuh lebih sehat dan cepat. Khusus di fase awal, nitrogen sangat penting untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang. Kalau tanah kekurangan hara, bisa ditambahkan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos saat pengolahan lahan. Selain itu, keberadaan mikroorganisme tanah juga sangat penting. Cacing tanah dan bakteri pengurai sangat berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Mereka membantu menguraikan bahan organik dan memperbaiki struktur tanah, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan mudah menyerap air. Supaya mikroorganisme tetap aktif, bisa disemprotkan bakteri perombak seperti BPNP. Setelah kesuburan tanah diperhatikan, langkah selanjutnya adalah pengairan. Banyak petani berpikir bahwa semakin banyak air, maka semakin bagus untuk padi. Padahal, tidak selalu demikian. Pada usia 0-45 HST, padi membutuhkan kelembaban yang cukup agar bisa berkecambah dengan baik dan tumbuh optimal. Pada tahap awal usia 0-30 HST, genangan air idealnya sekitar 3-5 cm. Kalau lebih dari itu, akar bisa membusuk. Setelah melewati fase ini, genangan bisa dikurangi secara bertahap tergantung perkembangan tanaman. Jangan asal pakai air untuk sawah. Pastikan air yang digunakan bebas dari pencemaran seperti limbah kimia atau kadar garam yang berlebih, karena bisa merusak struktur tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap gulma yang bisa mencuri nutrisi tanaman. Gulma adalah musuh utama yang sering disepelekan. Kalau dibiarkan, gulma akan bersaing dengan padi dalam hal cahaya, air, dan nutrisi. Kalau jumlah gulmanya masih sedikit, bisa dicabut manual. Tapi kalau sawah luas, metode ini kurang efektif. Kalau gulma sudah mulai banyak,
bisa gunakan herbisida pratumbuh atau pasca tumbuh. Tapi ingat, pakai herbisida harus sesuai dosis supaya tidak merusak tanaman padi. Selain itu, metode gasrok atau landak juga sangat efektif. Selain membersihkan gulma, alat ini juga membantu memutus akar padi. Akibatnya, akar padi akan bercabang lebih banyak, sehingga daya serap hara meningkat dan tanaman lebih subur. Tanaman padi di fase awal juga rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kalau tidak dikendalikan sejak dini, bisa menyebabkan pertumbuhan padi terhambat. Beberapa jenis hama dan penyakit yang sering menyerang antara lain hama wereng, kutu daun, dan ulat daun. Hama-hama ini bisa menyerang daun dan batang padi, menghisap cairan tanaman, bahkan menyebabkan padi kering dan mati. Kalau ditemukan hama, segera semprot dengan insektisida yang sesuai. Untuk penyakit blas, bercak daun, dan karat daun. Penyakit ini sering muncul akibat kelembaban tinggi dan kondisi tanah yang kurang sehat. Gunakan fungisida jika serangan penyakit sudah cukup parah. Untuk pencegahan hama dan penyakit, kita bisa gunakan benih yang sehat dan bebas penyakit, terapkan rotasi tanaman, jaga kebersihan sawah dan buang sisa-sisa tanaman dari musim sebelumnya. Nah, perawatan padi pada usia 0-45 HST adalah tahap paling krusial yang akan menentukan hasil panen. Kalau salah langkah, hasil panen bisa menurun drastis. Supaya padi tumbuh optimal, pastikan menjaga kesuburan tanah dengan memperhatikan pH, unsur hara, mikroorganisme, dan air. Mengatur pengairan dengan genangan yang tepat dan kualitas air yang baik. Mengendalikan gulma agar tidak mencuri nutrisi padi. Melindungi padi dari hama dan penyakit dengan deteksi dini dan pengendalian yang tepat. Kalau semua langkah ini diterapkan dengan baik, padi kita bisa tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Semoga video ini bermanfaat buat sobat tani semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Giarta Production. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Production yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.